Gua nggak peduli lo udah belajar trading berapa lama, lo tahu trading dari siapa, lo punya mentor andalan. Selama lo masih percaya satu hal ini, semua yang lo lakuin itu hanya buang waktu. Buat sebagian orang ketika masuk ke dunia trading, rata-rata mereka melihat orang pamer profit dan berpikir ini adalah solusi cara cepat dapat uang, jalan pintas menuju kebebasan finansial. Dan faktanya, kalau berpikir seperti itu, lo hanya lihat puncak gunung es. Inilah yang disebut iceberg illusion, sebuah konsep yang pertama kali dipopulerkan oleh Eric Thomas dan banyak digunakan dalam dunia bisnis, olahraga, dan keuangan. Gue kasih tahu satu hal, kalau lo beneran mau paham video ini dan lo terapkan, gue yakin trading lo akan berubah selamanya. Banyak yang percaya 4 mitos ini tentang trading. Trading itu jalan pintas buat kaya, padahal butuh bertahun-tahun untuk benar-benar menguasainya. Nomor 2, profit gede bisa didapat dengan cara cepat, padahal real trader itu ngebangun skill dalam jangka panjang. Yang ketiga, strategi trading adalah segalanya. Ini adalah kesalahan fatal para trader. Kenapa? Psikologi dan manajemen resiko lah segalanya. Itu jauh lebih penting. Yang keempat, mitos yang paling sering orang pikir ini benar. Trader sukses itu nggak pernah rugi. Faktanya, semua trader pasti mengalami rugi, tapi mereka tahu bagaimana cara mengelolanya. Salah satu panutan trader dunia, Dr. Alexander Elders, pernah ngomong, trader sukses bukan mereka yang selalu benar, tapi mereka bisa bertahan untuk belajar dari kesalahan mereka. Dan sekarang gue bakal kasih 5 fakta yang brutal yang bikin lo sadar bahwa market gak adil. Bahkan dengan strategi terbaik, market tetap bisa ngebantai lo kapanpun. Suka atau tidak, inilah fakta sebenarnya. Yang kedua, tekanan mental dan stres. Trading bukan sekedar cuma angka, tapi soal mengendalikan emosi. Dan ini adalah latihan yang sangat menguras energi, tapi ketika lo bisa melewati, lo akan jadi yang terbaik. Yang ketiga, dibutuhkan waktu bertahun-tahun, bukan hitungan bulan. Bulan depan, gue pas 14 tahun di bisnis ini. Gue ngalami banyak rugi, namun nggak mungkin bisnis ini gue jalani kalau nggak bagus. Berikutnya adalah, manajemen resiko itu adalah segalanya. Banyak orang mengabaikan hal ini. Profit besar itu nggak ada gunanya kalau lo nggak ngerti bertahan di market. Pertanyaannya, ini bisnis masa depan atau bisnis instan? Kalau masih punya mindset bisnis instan, mungkin lo nggak bakal kaya dari bisnis ini. Itu faktanya. Yang kelima, kebiasaan ngebangun kesuksesan. Disiplin, kesabaran, kontrol emosi adalah kunci utama. Dan identitas lo dibangun dari kebiasaan lo. Lo mau contoh nyata? Lihat para legenda trading. Ray Dalio juga dulu pernah hampir bangkrut sebelum akhirnya membangun sistem risk management yang ketat. Paul Tudor Jones ngalami rugi besar. Apa yang terjadi? Dia paham bahwa trading bukan tentang bagaimana mendapatkan profit besar dengan cara cepat. Mereka nggak lahir sebagai trader sukses. Mereka juga berawal dari pemula. Mereka mengalami kegagalan seperti kita juga. Tapi mereka adalah orang-orang yang mampu bertahan, beradaptasi, belajar dari kesalahan sehingga punya kemampuan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang kalau lo mau survive bisnis ini, gue kasih prinsip yang bikin trader itu bisa survive dan berkembang. Yang pertama adalah adaptif. Ketika lo masuk ke bisnis ini, kita harus tahu bisnis ini sangat dinamis. Setiap hari selalu ada perubahan. Lo harus paham market bergerak berdasarkan informasi. Yang kedua, orang profesional trader tidak pernah melakukan trading tanpa alasan. Dia hanya melakukan berdasarkan rencana trading. Yang ketiga, lo harus melakukan evaluasi. Tidak ada kesuksesan tanpa evaluasi. Dan yang paling penting adalah salah satu kunci keberhasilan selama lebih daripada 10 tahun. Gue punya role model. Kalau lo punya role model, artinya lo pelajari kenapa orang itu bisa berhasil. Ini penting banget. Yang paling penting, ada yang nggak bisa kembali. Mungkin uang bisa dicari, tapi waktu adalah aset utama. So, don't waste your time. Dan yang paling penting adalah trader harus punya kemampuan dalam bersyukur.
Banyak orang melakukan tindakan impulsif karena tidak punya rasa syukur. Semua orang pasti punya mentor. Nggak ada orang yang tiba-tiba belajar sendiri, termasuk gue. Gue juga punya mentor, dan mentor gue sangat keras, sangat galak, bahkan gue pernah disambit asbak. Kenapa? Karena dia pengen gue jadi lebih baik. Saat itu gue denial banget. Gue ngerasa gue paham market, tapi tetap aja berkali-kali market ngebantai gue. So, dengar ini baik-baik. Jangan sok tahu. Ini prinsip paling penting. Tidak peduli sehebat apapun strategi lo, namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa melakukan analisa 100%. Kalau ada yang bilang strategi 100%, 100% dia pembual. That's why kenapa gue kena lempar asbak sama mentor gue. Kenapa? Karena dia pengen banget gue menguasai namanya pengaturan resiko. Dan dia bilang, selama lo mengabaikan pengaturan resiko, gue pastikan lo miskin, Reva. Sejak hari itu gue sadar bahwa pengaturan resiko dan ketidakpastian ini adalah hal yang fakta di dalam bisnis ini. Trading bukan soal benar atau salah, tapi tentang kita paham mengelola resiko dan opportunity. Sukses di trading itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan. Kalau lo nggak sabar, lo bakal keluar dari game, dan ini lebih cepat daripada yang lo kira. Sekarang kita punya dua pilihan: survive dan berkembang sebagai trader, atau jadi korban market seperti kebanyakan orang. Karena rata-rata yang menjadi korban adalah orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan. Ingat, lo nggak akan jadi bilioner dalam satu trade hoki. Lo hanya jadi bilioner ketika lo bisa melewati puluhan ribu trade yang dieksekusi dengan cara cerdas dan logik. Tulis saja pengalaman trading lo di komentar. Gue pengen dengar cerita lo. So, terima kasih udah nonton sampai selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya Reva Faruk. Sampai jumpa di next content. May Allah bless you all.